Hiruk-pikuk kota besar selalu bercerita tentang kesenjangan. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, lampu-lampu neon menyala sepanjang malam, mal berisi orang-orang berbusana rapi berlalu lalang dengan belanjaan mewah. Di sisi lain, di bawah jembatan layang yang gelap dan bau pesing, seorang anak gelandangan bernama Raka berusia 16 tahun, tidur beralaskan kardus bekas. Setiap hari ia mencari botol plastik, kadang mengamen, kadang juga membantu kuli pasar hanya untuk bisa makan sebungkus nasi kucing. Meski hidup keras, Raka masih menyimpan mimpi kecil. Suatu saat ia ingin bisa sekolah lagi, duduk di bangku dengan seragam rapi, seperti anak-anak lain yang sering ia lihat di trotoar setiap pagi. Namun, kehidupan tak selalu berpihak pada orang miskin. Suatu sore, Raka yang sedang duduk di depan sebuah toko emas di kawasan pusat kota, beristirahat setelah seharian mengumpulkan barang bekas, tiba-tiba melihat kerumunan orang berteriak, "Pencuri! Tangkap pencurinya!" Suara itu membuat orang-orang panik. Seorang wanita parubaya berteriak kehilangan kalung emas di toko tersebut. Di tengah kericuhan, seorang remaja berpakaian bagus, wajahnya pucat ketakutan, berlari menyelinap ke arah keramaian. Namun tiba-tiba, kalung emas itu jatuh tepat di dekat kaki Raka yang sedang duduk kebingungan. Orang-orang langsung menoleh padanya. "Itu anak gelandangan itu. Dia yang mencuri!" teriak seseorang. Raka berdiri panik. "Bukan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa," suaranya gemetar. Namun fitnah sudah telanjur dilemparkan. Puluhan mata menatapnya dengan penuh kebencian. Tanpa sempat menjelaskan, seorang pria langsung menarik bajunya kasar, memukul wajahnya. "Dasar maling kecil! Berani-beraninya nyolong di tengah kota." Orang-orang lain ikut menendang dan memukulnya. Raka hanya bisa merintih kesakitan, tubuh kurusnya dihajar tanpa ampun. Air mata bercampur darah menetes dari wajahnya. "Saya nggak nyolong, sumpah demi Allah saya nggak nyolong," jeritnya lirih. Namun siapa yang peduli dengan sumpah seorang gelandangan? Polisi datang tak lama kemudian. Namun bukannya menolong, mereka justru menggeledah tubuhnya dan menemukan kalung emas yang jatuh di dekat kakinya. "Barang bukti sudah jelas, bawa ke kantor," ujar salah satu polisi dingin. Raka semakin ketakutan. "Pak, tolong percaya sama saya, itu bukan saya. Ada orang lain yang lari tadi." Namun suaranya ditenggelamkan oleh cemoohan warga. "Anak jalanan memang kerjanya maling. Penjarain aja biar kapok." Dengan tangan diborgol, tubuh penuh luka lebam, Raka diseret ke mobil polisi. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota yang gemerlap, nasib seorang anak miskin berubah dalam sekejap. Dari hanya seorang gelandangan yang bermimpi sederhana, ia kini menjadi seorang tersangka pencurian. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mau mendengar. Hanya tatapan hina, teriakan caci maki, dan jeruji besi yang menunggu di depannya. Dan saat pintu sel besi ditutup, Raka hanya bisa menangis dalam diam. "Tuhan, apa salah saya?" bisiknya lirih di tengah dinginnya penjara. Hari-hari pertama di dalam penjara adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Sel yang sempit berisi 6 orang dewasa yang tatapannya tajam membuat Raka gemetar. Ia masih terlalu muda untuk berada di sana, tubuhnya kecil dan kurus, wajahnya pucat penuh luka. Namun dunia tidak peduli, hukum sudah menempatkannya di tempat itu. Setiap malam ia menangis diam-diam, merindukan ibunya yang sudah meninggal, dan bertanya-tanya apakah hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi. Anak ingusan maling juga ternyata!" Seorang napi bertato mendekat, mendorong bahunya. Raka hanya menunduk, takut bicara. Tapi semakin ia diam, semakin napi itu menindasnya. Ia dipaksa mencuci pakaian para napi lain, dipaksa membersihkan lantai sel, bahkan dipukuli kalau menolak. Polisi jaga yang seharusnya melindungi justru acuh, seolah tak peduli penderitaan anak kecil di dalam sel itu. Setiap hari, Raka mencoba meyakinkan polisi bahwa ia tidak bersalah.
Pak, tolong percaya saya bukan pencuri. Ada orang lain yang lari waktu itu, namun jawabannya selalu sama. Sudah, anak jalanan kayak kamu banyak akalnya. Ngaku aja biar cepat selesai. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Seakan-akan statusnya sebagai gelandangan otomatis membuatnya dianggap bersalah. Namun takdir mempertemukan Raka dengan seorang polisi muda bernama Andi, yang kebetulan bertugas malam itu. Ia mendengar Raka berdoa lirih di sudut sel. Ya Allah, tolong, jangan biarkan saya dihukum atas kesalahan yang bukan saya. Andi terdiam. Hatinya tersentuh, tapi ia juga terikat sistem yang keras. Malam itu, ia memutuskan untuk diam-diam mencari tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Seorang saksi mata datang ke kantor polisi. Ia adalah pedagang kaki lima di dekat toko emas. Dengan gemetar ia berkata, "Saya lihat anak itu, Raka, cuma duduk di depan toko. Yang sebenarnya nyolong itu remaja lain, anak orang kaya yang sering nongkrong di sana. Saya kenal wajahnya, namanya Revan, anak pengusaha terkenal di kota ini. Saya takut ngomong dari awal, tapi hati nurani saya nggak bisa tenang." Polisi senior terkejut, tapi sebagian menolak mempercayai. "Jangan bikin masalah, ini sudah jelas barang buktinya ketemu di si bocah gelandangan itu." Namun Andi nekat menyelidiki. Ia mencari rekaman CCTV di sekitar toko emas, dan benar saja, terekam jelas Revan yang menyelipkan kalung emas lalu kabur, sementara kalung itu jatuh di dekat Raka. Bukti itu tak bisa terbantahkan. Andi gemetar menahan amarah. Jadi benar, anak ini difitnah, gumamnya. Namun masalah belum selesai. Mengungkap kebenaran berarti melawan orang-orang berkuasa, karena ayah Revan adalah pengusaha besar yang dekat dengan pejabat. Dan sejak itu, ancaman mulai datang, baik ke Andi maupun ke saksi mata yang berani bicara. Sementara itu, Raka semakin terpuruk di dalam sel, tak tahu bahwa di luar sana ada seseorang yang berjuang untuknya. Hari persidangan itu akhirnya tiba. Suasana gedung pengadilan kota besar terasa mencekam. Dari luar, ratusan warga berdesakan ingin menyaksikan sidang yang sempat viral di media sosial. Berita tentang seorang anak gelandangan yang dituduh mencuri kalung emas puluhan juta, hingga dipenjara tanpa bukti kuat, sudah menyebar kemana-mana. Semua penasaran, apakah hari ini hakim akan menjatuhkan vonis bersalah, atau ada keajaiban yang menyelamatkan bocah miskin itu. Bima duduk di kursi terdakwa dengan tubuh gemetar. Bajunya masih lusuh, wajahnya pucat, dan mata sayunya jelas menunjukkan betapa berat beban yang ia tanggung selama berminggu-minggu mendekam di sel tahanan. Di sampingnya, seorang pengacara muda bernama Raka, yang sebelumnya sukarela membantunya karena merasa iba setelah membaca kisahnya di berita, berdiri dengan berkas tebal di tangan. Raka menatap Bima dengan tatapan menenangkan, meskipun di dalam hatinya ia pun ikut tegang. "Tenang, Bim. Hari ini kita akan buktikan semua. Percayalah," bisiknya. Sementara itu, di kursi pengunjung, beberapa wartawan sudah menyiapkan kamera. Mikrofon televisi nasional berjajar, siap merekam setiap detik jalannya persidangan. Beberapa orang tampak menatap Bima dengan jijik, seakan masih percaya bahwa dia benar-benar pencuri. Tapi ada juga yang berbisik penuh harap, ingin melihat keadilan ditegakkan. Hakim akhirnya masuk. Suara palu kayu diketukkan 3 kali, membuat ruang sidang langsung hening. Sidang perkara pencurian emas dengan terdakwa Bima, anak jalanan berusia 16 tahun, resmi dibuka. "Jaksa, silakan membacakan tuntutan," ucap hakim dengan nada tegas. Jaksa pun bangkit. Ia membacakan pasal-pasal pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti palu yang menghantam dada Bima. Air mata hampir jatuh dari matanya, tapi ia berusaha menahannya. Namun tepat ketika semua terasa begitu menyesakan, tiba giliran Raka berbicara. "Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bukti baru yang sangat penting."
Bukti ini akan membuktikan bahwa klien saya sama sekali tidak bersalah dan justru korban fitnah dari keadaan. Suasana ruang sidang langsung gaduh. Semua orang saling berbisik, penasaran bukti apa yang dibawa. Hakim mengetuk palu, menenangkan suasana, lalu mengangguk. Silakan, kuasa hukum. Raka kemudian menyalakan sebuah layar proyektor yang sudah disiapkan di ruang sidang. Tiba-tiba, rekaman CCTV dari toko emas yang menjadi tempat kejadian perkara ditampilkan. Gambar terlihat agak buram, namun cukup jelas memperlihatkan sosok seorang remaja berpakaian rapi, mengenakan hoodie hitam dan celana mahal, masuk ke toko pada malam kejadian. Remaja itu bergerak cepat, mengambil sebuah kalung emas dari etalase ketika penjaga toko lengah, lalu menyelipkannya ke dalam saku. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan, dan orang-orang berlarian mengejar. Namun karena wajah remaja itu tertutup sebagian oleh topi dan masker, banyak yang salah sangka dan langsung menuduh Bima, yang kebetulan ada di sekitar lokasi malam itu. Inilah pelakunya yang sebenarnya, kata Raka lantang, sambil menghentikan rekaman di bagian wajah pelaku. Ruang sidang langsung heboh. Beberapa orang terkejut menutup mulutnya. Wartawan segera mengangkat kamera, memotret layar, lalu menuliskannya cepat-cepat di catatan. Hakim sendiri terlihat serius, menatap rekaman itu dengan kening berkerut. Apakah ada bukti tambahan untuk memperkuat identitas pelaku? Tanya hakim. Raka tersenyum tipis. Ada, Yang Mulia. Ini yang lebih mengejutkan. Ia kemudian menunjukkan foto hasil penyelidikan dari polisi muda bernama Danu, satu-satunya aparat yang masih percaya Bima tidak bersalah. Dalam foto itu, terlihat pelaku yang sama sedang nongkrong dengan geng remaja kaya di sebuah kafe mewah. Wajahnya kini jelas terlihat. Semua orang di ruang sidang terperanjat ketika menyadari siapa dia. Ternyata, pelaku pencurian itu adalah Arga, anak seorang pengusaha besar yang dikenal berpengaruh di kota. Tidak mungkin, suara teriakan terdengar dari salah satu kursi pengunjung. Seorang pria parubaya dengan jas mahal langsung berdiri, wajahnya pucat. Dia adalah ayah Arga. Semua mata menoleh padanya. Hakim mengetukkan palu keras-keras. Tenang semua. Pengacara, lanjutkan. Raka pun menjelaskan bagaimana Danu, polisi muda itu, diam-diam menyelidiki kasus ini karena merasa ada kejanggalan. Dari CCTV hingga jejak barang bukti yang ditemukan di kamar Arga, semuanya mengarah jelas pada pelaku sebenarnya. Sementara Bima hanyalah korban salah tangkap dan amarah massa. Saat semua bukti dipaparkan, tubuh Bima bergetar hebat. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Bukan aku, benar bukan aku, bisiknya lirih, sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Raka memegang bahunya, menenangkan. Ruang sidang kini berubah riuh. Banyak pengunjung merasa malu karena sebelumnya sempat ikut menghina dan menghakimi Bima. Bahkan beberapa wartawan yang sempat menulis berita buruk tentangnya, kini saling pandang dengan rasa bersalah. Sidang diskors 15 menit untuk musyawarah majelis hakim, kata hakim akhirnya. Setelah hakim dan jaksa masuk ke ruang tertutup, Bima hanya bisa duduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat, campuran antara lega, takut, dan syok. Tak lama kemudian, pintu ruang hakim terbuka kembali. Semua orang berdiri. Hakim masuk, mengetuk palu, lalu membacakan keputusan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Bima dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Suara palu menggema. Ruang sidang langsung pecah dengan berbagai reaksi. Ada yang bertepuk tangan, ada yang terisak, ada yang hanya terdiam tak percaya. Sementara Bima sendiri menangis terseduh-seduh, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. Di luar gedung, ratusan warga yang menonton lewat layar besar bersorak. Nama Bima langsung viral lagi di media sosial,
Tapi kali ini bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai simbol ketidakadilan yang akhirnya terbongkar. Raka memeluk Bima erat. Kamu bebas sekarang, nak. Hidupmu belum berakhir. Masih ada masa depan yang menunggu. Bima hanya bisa menangis di pelukan pengacaranya. Dari kejauhan, polisi muda Danu tersenyum puas. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia, meski sempat mendapat tekanan dari atasan karena menyelidiki anak orang berpengaruh. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan lain muncul. Seorang donatur anonim menghubungi media dan menyatakan ingin menanggung biaya sekolah Bima hingga tamat SMA, bahkan kalau bisa sampai kuliah. Rupanya, kisah Bima menyentuh hati seorang dermawan kaya raya yang merasa pernah mengalami ketidakadilan serupa di masa lalu. Kini, Bima perlahan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi sekadar anak jalanan yang tidur di emperan toko dan makan dari sisa sampah. Ia mulai sekolah dengan seragam baru, tas di punggung, dan semangat yang kembali hidup. Meski luka batin akibat fitnah itu tak akan pernah hilang sepenuhnya, Bima kini punya harapan, punya masa depan, dan punya alasan untuk tersenyum. Di satu sisi, Arga dan keluarganya harus menghadapi proses hukum. Meski berusaha menutup-nutupi, bukti terlalu kuat untuk dihapuskan. Perlahan, semua kebenaran benar-benar terungkap dan masyarakat sadar. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilan atau status sosial. Hidup Bima berubah drastis. Dari anak jalanan yang difitnah dan hampir hancur hidupnya, kini ia menjadi simbol perjuangan keadilan yang mengguncang kota besar. Dan di balik senyumnya yang polos, ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan membantu orang lain yang mengalami nasib serupa. Karena ia tahu betapa sakitnya difitnah tanpa salah, dan betapa berharganya sebuah kebenaran.